Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maniso Wicaksono, Ketua Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB. Dalam hal ini saya akan klarifikasi secara terbuka untuk keberadaan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB, bahwa akhir-akhir ini ada rumor yang beredar yang sumbernya dari teman-teman sendiri kaum tunanetra, bahwasanya Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB mengadakan program pembebasan buta huruf Al-Quran Braille atau pelatihan membaca dan menulis Arab Braille untuk pengembangan Al-Quran Braille bagi kaum tunanetra adalah ikut-ikutan tren semata dan hanya sekedar ngekor. Itu adalah hal yang tidak benar. Untuk yang pertama, dari pembentukan komunitas tunanetra peduli bangsa sebelum menjadi yayasan tahun 2017, program kami yang pertama adalah membentuk majelis taklim Tunanetra Cahaya Iman yang isinya adalah program pembebasan buta huruf Al-Quran Braille. Jadi sudah ada bukti beberapa santri, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadinya tidak mengerti sama sekali huruf hijaiyah sehingga sampai saat ini bisa membaca Al-Quran. Itu merupakan bukti bahwa kita tidak mengikuti tren yang katanya sebenarnya KTPB itu hanya ikut-ikutan. Sebenarnya yang awalnya itu KTPB hanya ngaji kuping, itu salah dan betul-betul tidak benar, dan semua dokumennya ada. Dari awal berdiri sampai sekarang dokumen ada. Malah justru kita mulai ada kajian-kajian seperti kajian umum, kajian tauhid, kajian fikih itu belum lama semenjak Kepala Departemen Pendidikan dan Dakwahnya itu Ustadz Sabto Wibowo. Itu pun terjadi sebulan 2 kali. Jumat pekan pertama itu tauhid, Jumat pekan keempat itu kajian fikih tentang kitab Safinatun Najah, dan sesekali kita ada kajian zikir petang, zikir pagi petang, kemudian kajian-kajian umum itu hanya sesekali atau pada saat menyambut datangnya tahun baru Hijriyah atau tahun baru Muharram. Seperti itu. Ya, jadi kalau tidak percaya, kalau teman-teman butuh memang masih bisa melihat untuk tunanetra yang low vision barangkali itu ada buktinya, dokumennya ada di Pak Sidik dan Pak Rasdi selaku pembina yayasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami membagikan buku risalah tuntunan sholat, buku zikir pagi petang, buku pandai membaca, kemudian buku tajwid, itu karena amanah dari donatur. Jadi kami bukan ikut-ikutan. Karena sudah ada yang membagikan buku risalah tuntunan sholat Braille, kemudian Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB itu ikut-ikutan, tidak. Kami tidak pernah mengajukan buku-buku tersebut, tapi alhamdulillah ada donatur yang menghibahkan, mengirimkan buku-buku tersebut ke yayasan yang jumlahnya lebih. Jadi sudah terbagikan ke jemaah kami sehingga kami bagikan ke luar lembaga. Itu tidak ikut-ikutan, tapi memang itu demi Allah karena ini bulan baik dan biar tidak terjadi fitnah semuanya ini, rumor-rumor ini, baik yang tentang tren ikut-ikutan baca tulis Al-Quran Braille, kemudian buku-buku ini, tapi memang itu kondisinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena dapat sumbangan, dapat hibah, sehingga kita daripada mubazir harus dimanfaatkan karena itu amanah dari donatur. Jadi seperti itu pernyataan kami, dan kalau tidak percaya itu ada dokumentasinya
dari awal berdiri sampai sekarang adalah program kami pembebasan buta huruf Al-Quran Braille. Itu contoh tokohnya adalah Ustadz Sabto Wibowo, Ustadz Sirudin, dan banyak lagi yang mengajar dengan ikhlas dari dulu, tanpa dibayar, tanpa digaji, dan para jamaahnya datang juga dengan sukarela tanpa iming-iming transport. Kalau pengajian yang ikhlas jamaahnya itu ada, kalau di Tangerang Selatan barangkali ya di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, karena tanpa transport sama sekali jamaahnya datang dengan sukarela. Itu klarifikasi saya, karena ini menjelang bulan suci Ramadan, biar tidak terjadi fitnah dan terus terjadi rumor. Dan saya berpesan kepada teman-teman, kalau bikin pernyataan atau bikin rumor, hati-hati, diklarifikasi dulu baru disebarkan ke masyarakat. Kalau memang kami dianggap menyaingi setelah muncul lembaga-lembaga yang mengadakan kajian-kajian tentang Al-Quran, baca tulis Al-Quran Braille, seperti munculnya Nurul Kolbi di mana-mana, kemudian munculnya lembaga lain, itu KTPB tidak mengikuti tren. Tapi dari awal Nurul Kolbi ya masih sedikit KTPB sudah mengadakan itu. Saya bicara dengan terbuka supaya apa? Supaya teman-teman yang suka bikin rumor tidak mengenakan hati dan tidak mencari sumber yang akurat terlebih dahulu, agar lebih hati-hati, karena kita sifatnya dakwah. Kalau dakwah itu berarti sebelum dakwah ke yang lain harus ke diri sendiri. Nah, kalau bikin rumor apa-apa itu harus dipelajari dulu, dicari sumbernya yang benar. Itu saja dari saya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini klarifikasi terbuka saya menjadi pencerahan, jadi tidak ada fitnah lagi, tidak ada gunjingan-gunjingan di luar. Mari, kalau kita programnya sama, mari kita bersama-sama berdakwah, karena banyak sekali tunanetra yang belum bisa membaca Al-Quran Braille, dan banyak lembaga, banyak taklim-taklim tunanetra yang bermunculan. Dibanding dulu di era tahun 80-an atau 90-an itu masih sangat jarang. Maka mari kita bersaing secara sehat, mengelola lembaga kita masing-masing tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain, tanpa membuat rumor-rumor yang tidak sehat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.